Bakar Idris Basari adalah seorang pria yang penuh semangat walaupun hidupnya serba pas-pasan. Hari itu, Dries datang ikut wawancara untuk jadi perawat seseorang bernama Philippe Pozzo. Philippe ini menderita kelumpuhan, tapi dia juga orang yang sangat raya kaya. Banyak sekali pria yang udah ngantri jadi perawat Philippe dengan menjelaskan skill mereka masing-masing dalam hal rawat-merawat. Namun semuanya nampaknya belum ada yang bikin Philippe tertarik. Vous avez des références? Également expert dans tout ce qui concerne les démarches administratives. Quelle est votre principale motivation? L'argent. Berbeda dari calon perawat lain, ternyata alasan Dries datang wawancara di situ bukan benar-benar mau kerja, tapi cuma ingin dapat tanda tangan bukti kehadiran wawancara supaya dia bisa mencairkan dana bantuan dari pemerintah. Di tengah wawancara itu, si Dries ini malah ngajak Baiwan Philippe seputar pengetahuan soal musik. Vous connaissez qui là-bas? Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz? Vous y connaissez rien en fait. Dia juga sempat merayu asisten cantik Philippe yang bernama Magali. Melihat semua kelakuan Dries yang menyebalkan, awalnya Philippe memang mau menolak Dries. Tapi karena merasa kasihan, akhirnya Philippe berjanji besok dia akan menandatangani surat bukti wawancara itu. Selesai wawancara, si Dries yang mau pulang sempat nyolong salah satu telur hiasnya Philippe. Setelah itu Dries balik ke rumah kecilnya yang sempit dan sesak karena dia tinggal bareng banyak adik-adiknya. Non, 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 hé Sors-les. Allez. Eh, Pitou, sorti, qu'on prenne pas. Eh, Pitou. Tu viens d'où? De l'école. Lalu saat ibunya baru pulang kerja dan melihat Dries, ibunya langsung merepet. Ternyata si Dries ini sudah menghilang selama 6 bulan tanpa kabar sama sekali. Bukan cuma itu, ibunya juga makin kesal waktu tahu kalau Dries sampai sekarang masih saja pengangguran. Karena sudah muak melihat anak tertuanya tak bisa diandalkan, akhirnya sang ibu pun mengusir Dries. Keesokan harinya, Dries datang lagi ke rumah mewah Philippe buat ambil surat bukti wawancaranya. Tapi di sana dia heran waktu dengar cerita dari kepala perawat bernama Yvonne. Katanya, sudah banyak perawat yang datang, tapi nggak ada yang betah lama. Rata-rata tumbang sebelum 2 minggu, karena kerja di situ ternyata seberat itu. Jam kerjanya 24 jam, tapi semua fasilitas mewah sudah disiapkan mulai kamar nyaman sampai makanan enak tiap hari. Dan di hari itu, di luar dugaan, Philippe tiba-tiba memutuskan ingin mempekerjakan Dries selama 1 bulan sebagai percobaan. Karena Dries lagi nggak punya kerjaan, nggak ada kegiatan, dan habis diusir dari rumah, akhirnya dia nerima tawaran itu. Lalu, tugas Dries sebagai perawat Philippe pun dimulai. Quoi? Di hari pertamanya jadi perawat, Dries berkali-kali bikin kesalahan, mulai dari ketiduran saat sesi pijat, Oh, debout! membersihkan kaki Philippe, malah pakai sampo, Tu lui as mis la crème pour les pieds sur la tête. sampai dengan sengaja menumpahkan air panas ke kaki Philippe yang mati rasa karena lumpuh. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu fabriques encore? Mais arrête, tu vas le brûler! Et la jupe, elle est où là? Parce qu'elle, en plus, comment se faire? Comme c'est une fille et tout. Lalu sampailah saat Dries ditugaskan membersihkan pantat Philippe. Di situ dia langsung emosi dan menolak keras. Bahkan bersumpah seumur hidup tak akan sudi melakukan hal itu. Akhirnya tugas tersebut pun dikerjakan oleh Yvonne. Keesokan harinya saat hendak mengantar Philippe ke galeri lukisan, Dries menolak memakai mobil yang katanya mirip ambulans dan memilih mobil lain yang jauh lebih mewah. Sesampainya di sana, Dries kebingungan karena Philippe udah 1 jam lebih memandangi sebuah lukisan abstrak. Bagi Dries, lukisan itu cuma coretan nggak jelas kayak mimisan. Dries juga sempat bilang kalau lukisan begitu doang, ia juga bisa. Dan pada akhirnya, Philippe justru membeli lukisan itu yang dibanderol sebesar 41.000 euro atau sekitar 800 juta rupiah. Dries pun melongo, tapi mau protes juga percuma.
Yang satu kaya raya, yang satu lagi cuma ya begitulah. Beberapa waktu kemudian, seorang rekan Filipe mengingatkannya supaya hati-hati pada Dries. Ia udah sedikit ngubek latar belakang Dries yang rupanya baru aja bebas dari penjara setelah 6 bulan gegara kasus pencurian. Tapi Filipe justru melihatnya berbeda. Menurutnya, Dries tidak seburuk yang orang kira. Malah Philip merasa sangat puas dengan cara Dries merawatnya. Filipe juga bilang, salah satu kelebihan Dries adalah kemampuannya menghibur orang dengan cara yang enggak pernah terduga. Keesokan harinya, Dries tanpa sengaja menemukan rahasia Philip yang bikin dia terperangah. Ternyata selama ini, Philip rutin berkirim surat dengan seorang wanita asing bernama Eleanor. Sejak tahu itu, Dries jadi penasaran dengan hubungan spesial mereka. Correspondance? Avec qui? Y'a pas un petit amoureux là? Non mais arrêtez maintenant, c'est ridicule. Bientôt. Non! Beberapa waktu kemudian, Dries melihat kondisi Philip memburuk. Napasnya sesak dan badannya demam akibat efek samping pengobatan. Meski ngantuk berat, Dries sigap membawa Philip keluar buat cari udara segar. Nggak berhenti di situ, Dries bahkan membawa Philip berkeliling Paris, menikmati suasana kota sebelum matahari terbit. Kegiatan yang udah bertahun-tahun nggak Philip rasakan lagi. Di tengah perjalanan karena penasaran, Dries bertanya soal hubungan Philip dan Eleanor. Ia bingung bagaimana Philip bisa merasakan kedekatan dengan seorang wanita, sementara tubuhnya lumpuh total. Philip lalu menjelaskan bahwa ia masih bisa merasakan rangsangan lewat sentuhan lembut di telinga. Dries pun tertawa ngakak mendengar pengakuan tersebut. Obrolan itu berubah jadi momen yang lebih dalam. Philip mulai bercerita tentang almarhum istrinya, Alice, wanita baik hati yang sangat ia cintai. Mereka telah menjalani pernikahan bahagia selama 25 tahun, sampai suatu hari Alice meninggal karena terjatuh saat berparalayang bersama Philip. Namun Philip masih hidup, tapi dengan kondisi seperti ini. Philip dan Alice enggak memiliki anak, sehingga Philippe mengadopsi seorang anak perempuan bernama Elisa. Philippe mengaku bukan kelumpuhan ini yang paling menyiksanya, tapi kenyataan bahwa Alice sudah pergi selamanya. Tak lama setelah itu, Philip akhirnya menunjuk Dries sebagai pengasuh tetapnya karena berhasil melewati masa percobaan. Ça fait causer un peu. Tu es embauché alors? Ah oui, vous êtes embauché. Tapi di saat yang sama, Philip juga meminta Dries mengembalikan telur hias peninggalan Alice yang pernah Dries ambil. Rupanya Philip tahu kebiasaan Dries yang suka mengambil barang di rumahnya. Dries pura-pura nggak tahu telur yang dimaksud, padahal sebenarnya dia sendiri lupa udah menaruhnya di mana. Keesokan harinya, Dries menjemput adiknya sepulang sekolah. Tapi di perjalanan, ternyata ia mampir terlebih dahulu ke kantor polisi karena salah satu adiknya terseret kasus ganja. Untungnya adik laki-laki Dries yang bernama Adama dibebaskan karena masih di bawah umur. Kembali lagi ke rumah Philip, Dries melihat Philip yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleanor dengan bantuan Magali. Dries pun lalu meledeknya, karena puisi itu isinya cuma rayuan-rayuan gombal aja kayak bocah. Tapi di situ Dries makin terperangah saat mengetahui kalau Philip selama ini belum pernah bertemu dengan Eleanor. Padahal mereka berdua udah pacaran selama 6 bulan. Karena kesel sama hubungan mereka berdua yang gak jelas, Dries pun langsung nelpon Eleanor yang nomornya ada di surat. Coupez ce téléphone. La voix ça va déjà. Oui, Eleanor, c'est Philippe. Dan setelah dipaksa sama si Dries, akhirnya Philippe berani ngobrol sama Eleanor untuk pertama kalinya. Di situ Philip juga mengirimkan fotonya pada Eleanor. N'oubliez pas de demander pour le poids. Beberapa waktu kemudian saat mereka sedang menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Philip percaya diri dengan berkata bahwa Philip itu sebenarnya nggak perlu minder sama kekurangan fisiknya, karena zaman sekarang cewek lebih suka pria tajir daripada yang sempurna secara fisik. Bahkan ia langsung mencontohkan pria tua dan istri muda di sampingnya, yang membuat keduanya tertawa lepas. Hari demi hari berlalu hingga pada suatu saat, Dries mengamuk gara-gara putrinya Philip nggak sopan sama Dries. Tapi ternyata sikap nggak ada akhlaknya. Si Elisa ini tak hanya pada Dries saja, namun juga pada seluruh pengasuh Philip di rumah tersebut.
Dries lalu meminta izin untuk menampar putrinya itu biar dia dapat pelajaran. Namun Philip melarang Dries karena ia merasa nggak tega. Karena kesal melihat sikap Philip yang terlalu memanjakan putrinya itu, Dries langsung pergi ke kamar dengan perasaan yang sangat kesal. Tak lama kemudian Dries terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak yang juga sama anehnya. Di sisi lain berkat dorongan dari Dries, Philip kini mulai berani menegur putrinya agar bersikap lebih sopan pada orang lain. Setelah itu, Dries kembali menjalankan rutinitasnya sebagai pengasuh Philip. Tapi ada yang beda nih bro. Jika sebelumnya Dries melakukan tugas dengan enggak ikhlas, kini ia menjalankan tugas tersebut dengan lebih enjoy aja. Seakan-akan mengasuh Philip itu telah menjadi hiburan tersendiri bagi Dries. C'est toi qui as fait ça? Ouais. J'adore. À votre avis, on peut en tirer combien? Faut voir. 12 km/h, ça lui va? Ouais, c'est bien. Setelah itu, Philip bersiap mengadakan pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum hari itu tiba, Philip sempat curhat. Ia mengaku bosan dengan sikap keluarganya yang selalu memperlakukannya seperti orang sekarat. Dari situ kelihatan jelas, Philip makin nyaman sama Dries. Karena hanya Dries yang memperlakukannya secara normal, bukan dengan rasa kasihan berlebihan. Tak lama kemudian, pesta ulang tahun Philip pun digelar. Ia sampai menyewa grup musik orkestra untuk memeriahkan suasana. Di sisi lain, Dries melihat Elisa mengurung diri di kamar sambil menangis. Dries lalu menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Elisa bilang dia baru saja diputuskan cowoknya. Tiba-tiba Elisa minta tolong pada Dries untuk bicara dengan cowoknya. Awalnya Dries menolak karena nggak mau ikut campur urusan cinta monyet. Tapi setelah Elisa menjanjikan uang dalam jumlah lumayan, Dries akhirnya bersedia menemui Bastian dan nyuruh balikan. Di sisi lain, Philip juga sempat nawarin lukisan abstrak karya Dries kepada temannya dengan harga 11.000 euro atau seharga 220 juta rupiah. Philip sedikit mengarang cerita, bilang kalau lukisan itu karya seniman terbaik dari Berlin. Lalu di puncak pesta ulang tahun itu, tiba-tiba Dries mulai ngedance di tengah acara. Dengan santainya, ia mengajak semua tamu ikut ngedance. Ia melakukan itu karena merasa pesta Philip selama ini terlalu kaku dan membosankan. Dan benar saja, aksi nekat Dries itu berhasil mengubah suasana. Philip sampai tertawa lepas dan terlihat benar-benar bahagia. Setelah pesta berakhir, seperti biasa Dries mengantar Philip ke kamarnya. Di sana Dries memberikan surat balasan dari Eleanor. Ternyata Eleanor berjanji akan datang ke Paris minggu depan untuk menemui Philip. Ia juga mengirimkan fotonya yang ternyata begitu cantik bro. Saking bahagianya, Philip sampai nggak bisa tidur semalaman. Beberapa waktu kemudian, hari yang ditunggu Philip pun tiba. Ia bersiap menemui Eleanor. Di sisi lain, dengan sedikit ancaman, Dries berhasil membuat Bastian meminta maaf pada Elisa karena telah memutuskan hubungan mereka. Setelah itu, Dries pergi ke tempat ibunya bekerja, tapi karena masih merasa bersalah, ia hanya memandangi ibunya dari jauh, lalu pergi lagi tanpa berani menyapa. Sementara itu, Philip yang sedang menunggu Eleanor mulai dilanda gugup. Ia takut Eleanor akan kecewa saat melihat kondisi tubuhnya yang lumpuh. Rasa takut itu akhirnya menguasainya dan Philip memutuskan pergi dari tempat pertemuan. Sayangnya, saat keluar, ia justru berpapasan dengan seorang wanita cantik nan elegan tanpa sadar bahwa wanita itu adalah Eleanor. Hari demi hari berlalu, Philip mencoba melupakan Eleanor. Sampai suatu hari, ia mengajak Dries ikut bersamanya menaiki pesawat pribadinya. Di dalam pesawat itu, Philip memberikan Dries uang 11.000 euro, hasil penjualan lukisan yang dulu dibuat Dries. Dries pun ngakak nggak karuan, karena lukisan itu cuma dicoret-coret aja dah dibilang lukisan. Hari demi hari berikutnya mereka habiskan dengan traveling dan jalan-jalan. Hubungan mereka sekarang sudah nggak terasa seperti bos dan karyawan lagi, tapi lebih seperti dua sahabat dekat. Voilà, puis maintenant vous équipez Attends Dries. là-bas, prendre des photos.
Équipé de Driss. Merde! Oh putain! On est en train de monter là! Qu'est-ce qui se passe, putain? Oh, Driss! It's a new day, it's a new... Sleeping. Sampai suatu hari mereka pulang ke rumah, Driss bertemu Adama, salah satu adik laki-lakinya. Adama datang ke tempat kerja Driss karena juga diusir dari rumah setelah ketahuan terlibat kasus ganja. Tak lama kemudian Driss dipanggil Philip ke ruangannya. Di sana Philip mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadi Driss. Driss pun bercerita bahwa ia sebenarnya anak yatim piatu dari Senegal, Afrika yang diadopsi sejak umur 8 tahun. Wanita yang selama ini ia panggil ibu ternyata adalah bibinya. Nama aslinya Bakari dan adiknya Adama juga lahir tanpa sosok ayah. Bibi yang ia anggap ibu itu sering pulang malam, lalu hamil dan hamil. Mendengar cerita masa lalu Driss yang kelam, perasaan Philip campur aduk. Selama ini Driss selalu terlihat ceria, tapi ternyata menyimpan luka yang dalam. Philip lalu menyuruh Driss berhenti bekerja sebagai perawatnya, supaya ia bisa fokus memperbaiki masalah keluarganya dulu. Ia juga ingin Driss punya kerjaan yang lebih baik, bukan selamanya hanya pendorong kursi roda. Philip mengakui bahwa selama ini perawatan Driss sangat memuaskan. Sebenarnya ia berat melepasnya, tapi sebagai sahabat, malam itu Philip melakukan hal tersebut demi kebaikan Driss. Pagi hari saat Driss bersiap meninggalkan rumah Philip, para perawat di sana ikut merasa sedih. Selama ini kehadiran Driss memang membawa suasana yang lebih hidup dan penuh tawa. Akhirnya momen perpisahan itu pun tak terhindarkan. Driss lalu pergi bersama adiknya. Di perjalanan, mereka berniat menjemput ibu mereka yang baru pulang kerja. Saat bertemu, Driss dan Adama langsung tertunduk meminta maaf. Semarah apapun sang ibu sebelumnya, hatinya tetap luluh. Ia memaafkan kedua anaknya itu. Beberapa bulan kemudian, Driss melamar kerja sebagai kurir di sebuah perusahaan. Di sisi lain, Philip kini punya perawat baru. Tapi perawat barunya itu tidak seperti Driss yang merawat dengan canda dan tawa. Sekarang Philip lebih sering diam, terlihat gak nyaman, seolah ada yang hilang. Hingga suatu malam, Philip mengalami sesak napas lagi dan perawatnya panik mencoba menolong. Tapi Philip justru menolak. Sortez! Akhirnya Yvonne memutuskan mencari Driss agar Philip bisa tertawa seperti dulu. Keesokan harinya, Driss datang ke rumah Philip. Tapi Driss langsung mencairkan suasana dengan meledek penampilan Philip yang kini dipenuhi jenggot dan kumis lebat layaknya simpanse. Momen itu langsung membawa mereka bernostalgia seperti dulu. Tak lama kemudian, Driss mengajak Philip pergi keluar. Di perjalanan, Driss memacu mobil dengan kencang sampai mereka dikejar kepolisian. Driss ngajak Philip taruhan 100 euro bahwa polisi gak bakal bisa ngejar. Tapi sesaat kemudian, polisi lain menghadang dari depan dan berhasil memberhentikan. Driss yang cepat akal, ia bilang pada polisi bahwa Philip butuh pertolongan cepat karena kondisinya kambuh. Setelah melihat kursi roda dan akting Driss yang meyakinkan, akhirnya polisi percaya. Para polisi yang panik malah mengawal mereka seperti ambulan, bukan menilang, hingga tawa pecah dalam mobil Driss. Sesampainya di UGD dan setelah polisi pergi, Driss membawa Philip jauh dari kota. Ia mengajak sahabatnya itu menikmati waktu bersama lagi. Ternyata, Driss membawa Philip ke sebuah pantai agar ia bisa menghirup udara segar dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tak ia rasakan. Ça va, ça m'excite. Ça vous fait rire, moi. Quand même. Keesokan harinya, Driss membawa Philip makan siang di sebuah restoran. Tapi baru saja mereka duduk, Driss tiba-tiba bilang, ia harus pergi karena ada urusan penting. Sebelum pergi, Driss mengembalikan telur hias yang dulu sempat ia ambil dari rumah Philip. Setelah itu ia pergi, meninggalkan Philip sendirian dengan rasa bingung. Tak lama kemudian,
Seorang wanita cantik datang dan duduk di hadapan Philip. Wanita itu adalah Eleanor. Tanpa Philip sadari, Dries diam-diam sudah merencanakan pertemuan itu. Ia tahu sahabatnya masih menyimpan perasaan pada Eleanor. Dari kejauhan, Dries melihat mereka berdua berbicara untuk pertama kalinya secara langsung. Ia tersenyum pelan. Baginya, mempertemukan Philip dengan wanita yang ia cintai adalah hadiah terakhir yang bisa ia berikan sebagai seorang sahabat. Dan kisah persahabatan mereka pun berakhir dengan senyuman.